Puji Tuhan, shalom, bersyukur hari ini Tuhan baik dan luar biasa. Tuhan masih memberikan kesehatan, kesempatan untuk saya membuat video ini. Sekalipun sudah berapa lama saya tidak buat video di akun YouTube saya, dan di kesempatan ini saya akan membuat satu video yang membahas tentang perbedaan orang yang memberi didasari dengan kasih dan orang yang memberi tidak didasari dengan kasih. Yang pertama, kita harus melihat bahwa kata kasih ini sudah tidak jarang kita dengar. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana ciri orang yang memberi didasari dengan kasih. Kita sangat mengerti bahwa Tuhan Yesus itu sangat menekankan kasih di dalam kehidupan. Dia datang ke dunia dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan manusia yang sudah berdosa. Dan kalau Yesus tidak memiliki kasih, dia tidak akan lakukan itu. Tapi karena Yesus sendiri memiliki kasih, bahwa Yesus itulah kasih, Tuhan itu adalah kasih, dia praktekkan kasih itu. Dalam memberi, ketika didasar dengan kasih, dia tidak akan peduli apakah dia akan ditipu, dia tidak akan banyak tanya. Karena apa? Karena sudah tertanam di dalam hatinya, sudah tertanam di dalam pikirannya, tujuannya, motivasinya hanya untuk menolong, hanya untuk membantu. Jadi sekalipun dia akan dikecewakan, sekalipun ketika dia akan dibohongi, dia tidak peduli. Yang penting saya sudah melakukan kasih, saya sudah mengaplikasikan kasih. Dia tidak akan berpikir lama-lama, dia tidak akan menunggu pemikirannya yang terbatas ini untuk membatasi pekerjaan Roh Kudus dalam hidup. Kalau dia memang sudah memiliki kasih, ketika dia melihat orang membutuhkan, ketika dia mendengar orang membutuhkan bantuan, ada Roh Kudus di dalam hati. Roh Kudus itu langsung berperan, beri, tolong, bantu. Sehingga ketika dia memiliki kasih, dia akan langsung mengaplikasikan. Tidak tunggu waktu, tidak tunggu berpikir. Terkadang orang memiliki alasan ketika ingin menolong orang harus berhikmat, ya, memang betul. Tetapi kata-kata itu bukan jadi alasan orang tidak mengaplikasikan kasih. Itu ciri-ciri orang yang memberi atau menolong didasari dengan kasih. Dan kemudian orang yang menolong tidak didasari dengan kasih, dia akan banyak alasan. Dia akan banyak alasan. Dia takut dirugikan, takut dibohongi, takut dikecewakan. Karena motivasinya sudah tidak bertujuan untuk membantu. Jadi dia akan banyak tanya. Dia akan mengulur waktu, sehingga pikiran yang terbatas ini akan membatasi niat baik, akan membatasi kasih yang akan diaplikasikan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masih ingat cerita ketika Yesus memberi makan 5.000 orang? Apa yang dia sampaikan kepada murid-muridnya? Apa? Tuhan tidak katakan, kalau kamu banyak harta, kalau kamu banyak uang, kalau kamu banyak harta benda, berilah kepada mereka. Tidak. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya, apa yang ada padamu, berilah. Tidak tunggu waktu, Tuhan langsung katakan beri. Karena apa? Didasari dengan kasih. Kasih itu penting. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah mengaplikasikannya. Melalui apa? Melalui kematiannya di kayu salib.
Dia tidak memikirkan bahwa apakah orang akan menerima saya, apakah akan ada orang yang pura-pura menerima saya. Tidak. Yesus sendiri aplikasikan. Apakah orang menipu saya, apakah orang menolak saya, tidak menerima saya, itu urusan mereka. Yang penting saya sudah aplikasikan. Jadi orang yang menolong didasari dengan kasih. Dia tidak peduli apakah dia akan ditipu, apakah dia akan dibohongi. Karena apa? Sekalipun dia dibohongi, dia tidak akan merasa rugi. Dia tidak akan merasa dikecewakan. Malah senang. Karena apa? Dia sudah melakukan kasih. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya berharap bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki kasih. Apapun yang kita lakukan harus didasari dengan kasih. Kalau didasari dengan kasih, Tuhan akan memberkati kita. Jangan takut rugi, jangan takut kecewa. Karena motivasi kita harus benar, harus jelas. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, berkaitan tentang bagaimana orang yang memberi didasari dengan kasih dan orang yang memberi tidak didasari dengan kasih. Saya sudah jelaskan tadi. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati.